Lebih dari teman ini sebenarnya menceritakan tentang seseorang yang mempunyai perasaan untuk seseorang juga, namun cuman dianggap sebagai teman doang. Jadi lebih ke friendzone sih. Dan apa yang aku ingin ngasih tahu ke teman-teman yang dengar lagu Lebih Dari Teman, mungkin lebih ke jangan terlalu ngasih harapan ke banyak orang dulu gitu sih. Karena kan sekarang banyak banget ya Kak, especially aku sebagai anak muda, aku tuh seneng banget bergaul. Jadi aku pengen punya banyak teman. Terus habis itu tiba-tiba ketemu orang ini, baper, taunya cuma dianggap temen doang gitu kan. Pernah sih sebenarnya, karena kan emang dari dulu kan aku anaknya emang sensitif terhadap perasaan, dan aku juga suka ngobrol sana sini. Jadi aku waktu itu pernah aku baper sama seseorang, terus kita ngobrol-ngobrol, taunya dia cuma nganggap aku sebagai temen doang. Aku sama Kak Mario itu ketemunya di acara TV Hood TV gitu. Terus habis itu kebetulan ada Ayah juga, kita ngobrol bertiga, dan di situ Kak Mario nawarin untuk si lagu Lebih Dari Teman. Kebetulan sebenarnya emang duet partner aku tuh bukan seharusnya Kak Mario yang sepantaran gitu, tapi karena bentrok sama yang lain semuanya, akhirnya Kak Mario jadi duet partner aku. Tapi bukan berarti Kak Mario adalah opsi terakhir aku, enggak. Tapi emang waktu itu kan targetnya nyari orang yang seumuran sama aku. Terus karena bentrok semua, pada punya kerjaan masing-masing juga, akhirnya Kak Mario. Mungkin karena emang dari aku awal masuk dunia musik, emang kan aku selalu nyanyi lagu bahasa Inggris gitu. Dan aku ngerasa bahwa emang aku harus explore, dan apalagi aku juga seorang musisi bahasa Indo, musisi orang Indonesia gitu. Jadi aku ngerasa kalau misalnya aku tidak menyanyikan lagu bahasa Indonesia, kayaknya nggak suatu hal yang afdol. Enggak, jadi emang sebenarnya Kak Mario itu lagu Lebih Dari Teman ini emang khusus untuk aku doang gitu. Dan kebetulan emang karena aku udah lebih sering waktu itu, sebelum lagu Lebih Dari Teman, aku lebih sering untuk nyanyi as a soloist, kayak lagu anak sekolah, terus lagu pertandingan, semuanya kan lagu sendiri, aku nyanyi sendiri. Jadi emang waktu itu emang label mintanya, ayo dong kita kolaborasi sama siapa gitu. Kesulitannya mungkin lebih ke, karena kan emang aku udah terlalu comfortable nyanyi lagu bahasa Indonesia. Jadi di saat aku nyanyi lagu bahasa Indo tuh, aku kadang-kadang masih bingung, aku harus feelingnya gimana nih, aku harus bawanya gimana nih, gitu-gitu kan. Jadi itu cukup sulit. Tapi selain itu juga aman semua sih. Aku malah lebih belajar banyak dari Kak Mario sendiri. Aku belajar soal pembuatan lagunya gimana, cara kita membawa suatu nada gimana, gitu-gitu sih. Beban sih, awalnya mungkin beban, karena emang aku jauh beda banget ya sama Ayah. Ayah yang band, lagu-lagu galau, sementara aku nyanyi lagu bahasa Inggris waktu itu. Ditambah aku juga nari gitu kan, jadi jauh beda banget gitu. Tapi kesini-sini kayaknya getting older, aku ngerasa bahwa emang kita sefrekuensi. Aku juga sekarang kan kalau misalnya manggung selalu bareng band gitu. Emang awalnya beban, dan jujur itu juga bukan hal-hal yang aku senengin gitu loh. Aku di komen sana sini, aku di komentar sama orang-orang yang seneng sama ungu gitu kan. Tapi kesini-sini aku sadar kalau misalnya tanpa Ayah pun aku juga nggak bisa masuk di dunia industri, dan aku nggak bisa ngerasain bahwa dunia musik ini ternyata duniaku juga. Ayah tuh
lebih suka ngebantu dari segi kerjaan sih sebenarnya. Mungkin lebih ke kayak kontrak. Itu pasti ayah gitu, kontrak. Terus habis itu juga pemilihan lagu ayah ngebantu banget. Kalau misalnya aku pengen buat lagu, ayah juga selalu bantuin aku gitu dalam proses recording segala macam, branding juga semuanya ayah juga ngebantu gitu. Ayah tuh sebenarnya ngebantunya bukan dari segi kayak oke, kita collab bareng gitu, kita duet bareng gitu, enggak sih, tapi lebih ke ya lebih ke belakang layar gitu. Mungkin lebih ke saran ayah tuh mungkin lebih ke respect orang-orang aja sih sekitar gitu, karena tanpa kita sadari pekerjaan kita ini juga ngebantu banyak orang gitu, dan tanpa orang-orang itu kita pun juga tidak bisa bekerja gitu kan. Aku ngerasa bahwa di dunia industri ini walaupun ada satu orang yang di depan layar, tapi tetap banyak banget orang-orang di belakang tuh yang tetap masih mau ngebantu, tetap masih mau nge-push gitu, not only for artisnya sendiri tapi juga orang-orang yang di belakang layar tuh juga ngebutuhin itu loh. Jadi aku ngerasa bahwa emang ayah really showed me how to respect a lot of people gitu. Ayah pun juga ngajarin aku bahwa harus sabar gitu. Ya contohnya kayak misalnya deh viral, kita kan nggak bisa beli viral ya. Kalau misalnya pun kita bisa beli viral, kayaknya semua orang juga udah pasti mau beli gitu. Tapi ya pasti ayah selalu bilang sabar kak, semua orang pasti ada waktunya, pasti nggak usah buru-buru, nggak usah rushing gitu. Karena emang yang aku belajar dari ayah adalah ayah tuh sabar banget di dalam dunia musik gitu. Ayah benar-benar dari awal, dari Manado sampai ke Jakarta, terus album ke satu pun juga belum tentu booming gitu kan, baru kalau nggak salah melayang kalau salah ya gitu. Jadi emang aku benar-benar ngerasa bahwa he teach me a lot gitu. Walaupun banyak banget orang-orang bilang kayak Zara mah gara-gara privilege gini-gini. Padahal sebenarnya emang di rumah tuh aku tuh jarang banget. Ayah tuh lebih ke apa ya? Aku sama ayah tuh punya gengsi berdua. Aku nggak bakal nanya ke ayah kalau misalnya ayah nggak bakal nanya ke aku, dan ayah pun juga nggak bakal menjawab kalau misalnya aku tidak bertanya sama dia gitu. Jadi emang kita sama-sama gengsi. Emang lebih ke gatekeeping aja apa yang kita harus obrolin. Ngerubah hidupku mungkin bukan dari segi friendship dan lain-lainnya, tapi mungkin lebih ke pribadi sih. Aku lebih belajar bahwa bekerja atau berkarir di umuran aku ini bukan suatu hal yang jelek. Aku belajar untuk bergaul, aku belajar untuk berbisnis di dunia musik ini. Aku juga belajar banyak sih soal teamwork, kerjasama antara aku sama seseorang, sama tim aku sendiri gitu. Dan aku ngerasa bahwa dengan seumuran aku ini berada di dunia musik ini, aku berharap bahwa ini menjadi suatu hal yang menjadi investment aku di masa depan aku. Dan aku juga nggak se-rushing itu sama diri aku sendiri, karena jujur aku udah kelas 3 SMA dan banyak banget teman-teman aku yang kayak gue nggak tahu gue mau jurusan apa, gue nggak tahu gue mau menjadi apa nanti ke depannya, gini gitu. Sementara aku dalam hati kok gue nggak rushing ya, dan aku mempertanyakan itu ke ayah. Kenapa teman-teman aku pada rushing semua mau jurusan apa, mau kuliah apa, sementara aku yang kayak ya udah santai aja. Mungkin karena aku juga ngerasa bahwa I have this career yang awalnya hobi menjadi serius gitu kan. Jadi aku ngerasa bahwa emang change my life as aku take another step further than other people yang seumuran aku. Belum bilang masa depan aku sih juga enggak, karena aku juga nggak bisa membayangkan aku di 5 tahun nanti. Tapi mungkin lebih ke sekarang aku ngerasa bahwa aku yakin dengan diriku bahwa aku pengen lebih ngasah diri aku dengan di dunia musik ini. Aku pengen belajar lebih banyak, dan aku ngerasa bahwa emang aku anaknya emang sukanya seni.
Aku bukan anaknya yang bukannya MTK, yang science, IPA gitu-gitu. Karena aku sadar kalau misalnya emang aku anaknya lebih suka berseni gitu. Aku lebih suka nulis lagu, aku lebih suka acting gitu. Jadi for now, insya Allah aku bakal terus berkarir. And aku bukannya yakin dengan masa depan aku akan terus menjadi di dunia entertain, enggak. Tapi mungkin untuk sekarang, in my young age, I feel like itu suatu hal yang aku suka sih untuk ngelakuin di masa depan. Kalau aku tuh, karena kan kita satu angkatan cuma ber-30, jadi itu kita bener-bener semuanya temen sih. Emang awal-awalnya mereka selalu anggap aku tuh kayak anak yang Daungu, Zara Leola gitu-gitu kan. Tapi kesini-sini kayaknya udah enggak sih. Emang mereka santai. Dan aku perubahan aku SMP ke SMA itu kan sama semua. Murid-muridnya pun juga sama semua. Jadi ya udah kayak santai-santai aja. Mereka pun juga bukan nganggap aku kayak anak populer. Karena aku ngerasa bahwa aku tidak perlu pakai makeup, aku tidak perlu nyatokan, aku tidak perlu pakai tas-tas branded, pakai sepatu-sepatu mahal ke sekolah. Karena tujuan aku ke sekolah kan bukan untuk bergaul ya, bukan untuk ngasih tahu bahwa gue populer, tapi kan lebih ke belajar. Mungkin lebih ke maintain sih, karena kan emang aku mulai karir kan dari umur 10 tahun, which is itu bukan mulai teenager. Aku mulai bener-bener pengen berubah tuh dari umur 15 tahun. Dan di situ aku ngerasa kalau misalnya emang aku harus maintain nih apa yang aku mau. Dan aku sadar kalau misalnya aku adalah remaja yang sangat labil dengan pilihan aku sendiri gitu. Kayak tiba-tiba aku pengennya biru, tiba-tiba pengen merah, tiba-tiba pengen hitam, putih gitu kan. Jadi aku sadar kalau misalnya aku tetap harus konsisten dan aku harus maintain. Dan itu cukup susah untuk aku gitu, karena aku kan selalu bingung, aku mau apa nih, mau apa gitu. Kadang-kadang suka otak panas sendiri kan mau mikirin mau apa sebenarnya. Tapi I try my best untuk maintain dan tetap konsisten. Selain itu juga mungkin lebih ke, enggak sih kayaknya itu dong, maintain sama konsisten. Enggak sih Kak, sebenarnya aku bukan orang yang kayak sekalinya di-hate langsung dilapor gitu loh. Maksudnya banyak sih temen-temen aku juga yang seumuran aku yang mulai berkarir nge-hate langsung digituin. Tapi aku ngerasa kayak ya buat apa? Kalau misalnya emang itu opini orang ya udah, apa yang lo mau benerin. Nggak semuanya kan harus positif ya. Jadi kalau misalnya ada negatifnya ya aku wajarin, dan aku sadar kalau misalnya ya mungkin emang apa yang mereka katain emang bener. Emang I have to fix myself for the better juga gitu. Aku nggak, ya baik lagi sih Kak, aku belajar bahwa di dunia ini nggak semua orang akan respect lo, dan di dunia ini nggak semua orang akan suka dengan apa yang lo lakuin di dunia ini gitu. So I realize that kalau misalnya mereka nggak suka ya udah, berarti emang aku nggak fit buat mereka aja gitu. Aku pun juga cuek sih anaknya, bukan yang kayak terlalu mikirin banget, overthink. Walaupun emang aku overthinking sih anaknya sih, overthinking Paul. Tapi aku mencoba untuk tidak mikirin itu, karena lebih disakitin sama orang-orang yang kita kenal daripada disakitin sama orang-orang yang tidak kenal kita. Yalah, pasti. Setiap orang-orang berkomentar padaku, berpendapat padaku, aku selalu take itu as an evaluation for myself gitu. Oh berarti tahun ini kayak gue kurang baik nih, gue kurang maintain pekerjaan gue nih. Oke, berarti tahun depan gue harus lebih baik gitu. Ya namanya juga kan not everyone is perfect ya. Kalau misalnya we made mistakes, ya I think itu suatu hal yang kita harus memaklumkan aja gitu. Oh, enggak. Jadi emang
mau bilang temennya. Jadi emang waktu itu ayah kan emang bukan stop ngeband sih. Waktu itu emang ayah kan sempat ada band namanya Volmax. Jadi itu antara DJ sama antara band dibikin collab gitu. Terus habis itu one time ada temennya ayah namanya Om NSG, Om Nuti. Dia itu ngeliat aku nari di IG-nya ayah. Terus habis itu dia bilang, ayo dong kita bikin lagu gitu buat Zara. Aku emang awalnya nggak pengen berkarir, aku nggak sama sekali. Cita-cita aku tuh dulu bukan menjadi seorang penyanyi. Cita-citaku adalah seorang dokter, menjadi seorang dokter. Jadi di saat aku dibilang aku disuruh nyanyi dan berkarir, aku kayak, hah? Kayak nggak cocok deh bagi gue. Walaupun iya sih gue nari, tapi maksudnya I didn't really like singing at that point. So akhirnya aku coba untuk bikin lagu Move It. Di lagu Move It itu ternyata bener-bener emang banyak banget yang suka. Dan aku realize bahwa, oh ternyata emang bener, gue anaknya sukanya berseni gitu sih. Jadi bukan karena aku berkarir gara-gara temannya ayah. Mungkin lebih ke dia yang push aku untuk bisa berada di titik ini. Gitu sih. Di momen saya tidak bisa mengerjakan MTK saya. Jujur Li ya. Enggak sih. Iya bener sih. Ya. Nah, di momen itu saya tidak merasa kayak, oke, gue nggak fit menjadi seorang dokter. Enggak, bercanda. Mungkin lebih ke cara aku mencintai pekerjaanku yang sekarang ini sih. Aku sadar kalau misalnya that I have this amazing work where aku masih bisa balance gitu loh Kak dengan pekerjaanku yang sekarang ini, dengan social media, with my friends and life. Like I feel like I have a balanced life. Dan aku juga anaknya tuh nggak bisa stres banget. Aku ujian sekolah aja stres banget, gimana mau nanti kalau misalnya jadi seorang dokter gitu. Aku bukannya underestimating teman-temanku atau kan teman-teman yang lagi nonton yang mau menjadi seorang dokter, enggak ya. Tapi emang aku sadar kalau misalnya emang I am passionate about my own work. Aku sadar kalau misalnya mempunyai pekerjaan tuh bukannya harus kita kayak, it's not just about money. It's not just about the education that we take, but I think it's about how we love our work and how we are passionate about gitu. Apalagi menjadi seorang musisi dan seorang seniman kan kita harus bener-bener perasaan banget ya. Cara kita buat lagunya, cara kita feel-nya gitu kan. Jadi aku sadar di saat aku very passionate about it gitu. Dan aku juga nggak mungkin aku udah di dunia entertain ini, aku udah 8 tahun. Walaupun nggak selama itu sih sebenarnya. Tapi emang 8 tahun itu menurut aku udah cukup. I feel that aku udah di titik dimana gue harus yakin gitu. Karena I help a lot of people. Aku ngerasa bahwa aku nggak mungkin stop gara-gara aku mau kuliah beda aja gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Ya mungkin sekarang hobi aku udah menjadi prioritas aku. Hobi aku udah menjadi suatu hal yang serius gitu. Aku juga udah bareng label aku gitu kan. Jadi nggak mungkin aku tiba-tiba stop di tengah cuman gara-gara itu bukan keinginan aku gitu. Gitu sih. Ya mungkin dari awal aku berkarir pun aku juga udah yakin bahwa emang this is what I wanted gitu. Gitu sih. Tapi yang paling titik kayak gara-gara itu. Gara-gara aku tidak bisa mengerjakan MTK aku. Ya, I just hope that I can menginspirasikan banyak orang. Aku bisa tidak hanya menjadi seorang musisi bagi mereka, tapi juga menjadi seorang yang bisa menginspirasikan mereka. Aku juga ya dikenal sebagai orang baik sih. Mungkin lebih ke ngasah diri dulu sih, lebih ke getting to know what I want more, getting to know what I really like gitu. Karena balik lagi aku adalah remaja labil, jadi semoga setelah aku lulus SMA ini, aku masuk kuliah, aku jadi benar-benar tahu apa yang aku mau gitu. Karena aku juga anaknya bukan yang pressure banget sih Kak,
bukan yang kayak oh gue harus push banget nih, gue harus push banget gitu. Enggak sih, aku lebih kayak ke oke, I'm gonna take my time first, apa yang gue mau, apa yang gue minatin, apa yang gue suka dalam diri gue sendiri gitu. Mungkin kan aku generasi Z kali ya, maybe because I'm Gen Z, so I don't really take social media as a big thing gitu. Dan kebetulanku karena bapakku juga seorang musisi dan dia juga terpaksa menjadi seorang content creator, tapi dia tidak membawa itu sebagai hal yang pressure sih. Dia tetap santai, dia tetap sekarang malah menjadi food vlogger yang aku pun juga nggak ngerti kenapa jadi food vlogger juga gitu. Tapi emang he really loves social media, and if that's what makes him maintain di dunia industri, ya kenapa enggak gitu. Everything change. Menurut aku juga awalnya tidak seanak social media itu. Before pandemic, aku sadar kayak ya social media itu nggak sepenting itu. Ya lo kalau misalnya nyanyi di tempat manggung sini nggak perlu taruh di sosmed gitu loh. Tinggal kayak taruh di banner gitu. But after pandemic, aku juga termasuk orang yang terpaksa menjadi seorang content creator. But I realize bahwa emang itu bukan suatu hal yang pressure banget sih. Gitu ya. Buktinya bapakku aja yang udah hampir umur 50 tahun juga dia tetap masih senang aja tuh. Gitu. Dia tetap senang menjadi seorang content creator. Dia juga senang bersosmed. Dia senang untuk nyari insight, lebih tahu soal social media, his numbers, his insights, gitu-gitu kan sebenarnya. So I don't think I consider that as a bad thing. Selagi kita nyaman ya kenapa enggak, gitu. Oh, dan pas being a content creator bukan berarti kita harus bener-bener out of the box banget, gitu sih. Ya kalau misalnya as a content creator lo mau tetap image lo tetap masih mau sebagai musisi ya kan bisa. Gitu kan sebenarnya. Ya sebenarnya menurut aku cara kita membawa diri kita di dalam sosmed aja sih kalau menurut aku. Jujurly, saya tidak punya tradisi. Oh, punya sih sebenarnya. Mungkin lebih ke makan-makan bareng setiap kali. Tapi itu juga suatu hal yang bukan unik gitu. Karena pertama ibuku anak tunggal, jadi kan emang aku juga tinggal sama oma aku. Ayahku mostly keluarganya pada di Manado semua, gitu kan. Jadi dan kita pun juga consider as a small family, gitu. Jadi kayak ya udah kita gitu-gitu doang, kita makan bareng. Tapi emang mostly kita usahain every single day kalau misalnya pada puasa semuanya kita makan bareng, gitu di rumah, gitu. Kadang-kadang aku bagi kayak ke tim aku, tapi kadang-kadang ayah juga bagi, karena saya juga tetap dianggap sebagai anak gitu, dia tetap harus dapat gitu. Enggak sih, tapi emang aku bukan orang yang bener-bener kayak maksa pengen THR banget gitu sih. Jadi ya kalau misalnya pun ayah lebih pentingin adik-adikku, ya aku tetap masih mewajarkan banget gitu.